Halo sahabat cerita mengubah hidup. Selamat datang kembali di tempat di mana kisah nyata tentang perjuangan keajaiban tak terduga dan cinta sejati dihidupkan dengan penuh emosi. Pernahkah kamu membayangkan bahwa satu tindakan kecil, satu keberanian di saat genting bisa mengubah seluruh jalan hidup seseorang? Pernahkah kamu percaya bahwa cinta sejati bisa tumbuh dari dua dunia yang sangat berbeda? Antara seorang janda kaya Australia dan seorang pemuda sederhana dari desa kecil di Jawa Barat. Hari ini kami akan membawakan kisah luar biasa tentang Dede, pemuda penjual gorengan yang nekat mengubah nasibnya di negeri orang. Dan tanpa disangka, menemukan takdir serta cinta yang lebih indah dari mimpinya sendiri. Dari sebuah tindakan penyelamatan di tengah malam, hingga janji suci di bawah langit desa perjalanan. Dede dan Audrey akan menggugah hatimu dan membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like video ini, share ke sahabat-sahabatmu, dan subscribe ke Cerita Mengubah Hidup untuk terus mendapatkan kisah nyata yang menginspirasi dan menghangatkan jiwa. Mari kita mulai kisahnya. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Barat. Tempat di mana suara ayam berkokok lebih dulu membangunkan daripada alarm ponsel dan bau tanah basah. Sehabis hujan membawa kenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namaku Dede, 25 tahun penjual gorengan keliling, yang hidup bersama ibu dan dua adik kecilku di sebuah rumah sederhana berdinding kayu. Setiap hari sebelum matahari terbit, aku sudah berdiri di dapur, menggoreng tempe, tahu bakwan, dan pisang goreng, berharap daganganku cukup laris untuk memenuhi kebutuhan kami hari itu. Ibuku seorang janda yang sakit-sakitan hanya bisa berbaring lemah di kasur lantai yang sudah lama usang. Dua adikku masih duduk di bangku sekolah dasar dengan semangat polos yang kadang membuat hatiku terasa campur aduk antara bahagia karena mereka masih bisa bermimpi dan sedih karena aku tahu sulitnya mewujudkan mimpi di tengah kemiskinan. Uang hasil jualan hari ini seringkali hanya cukup untuk membeli beras, membayar listrik, dan menyisakan sedikit untuk kebutuhan sekolah adik-adik. Bahkan untuk memberikan mereka uang jajan Rp1.000 pun aku harus berpikir dua kali. Suatu sore di antara ramainya pasar, seorang tetangga menyapaku sambil membeli 2 potong gorengan. "Dek, kamu nggak mau coba kerja ke luar negeri kayak si Ujang? Sekarang dia udah bisa bangun rumah loh." Aku hanya tersenyum kecil mencoba menutupi rasa minder di balik tawa. Dalam hatiku tentu aku ingin, tapi biaya untuk mendaftar LPK Lembaga Pelatihan Kerja, membuat paspor, visa, dan tiket keberangkatan ke luar negeri, itu jauh lebih besar dari tabunganku yang hanya bersembunyi di dalam celengan kaleng bekas biskuit. Malam itu rasa resah dalam hati membawaku membuka aplikasi TikTok di HP jadul yang layarnya sudah retak. Di antara video-video lucu, aku menemukan satu video yang membuatku terdiam lama. Video itu memperlihatkan seorang pemuda kampung bekerja di Australia sebagai pembersih restoran, kini berdiri bangga di depan rumah barunya. Di layar terpampang tulisan besar, "Kabur aja dulu, rejeki mah ngikutin." Entah kenapa kalimat sederhana itu menusuk ke dalam hatiku. Aku menatap wajah ibuku yang tertidur lemah dengan selang oksigen kecil di hidungnya. Aku menatap adik-adikku yang berdesakan di kasur sempit. Aku menatap langit-langit rumah yang bocor di sana-sini. Dan malam itu aku berjanji dalam hati aku akan mencoba keesokan paginya dengan langkah berat namun penuh tekad. Aku membuka celengan kalengku. Satu persatu lembaran uangku cabut dengan tangan gemetar. Uang hasil dari tiap gorengan yang terjual, dari tiap keringat yang menetes di bawah terik matahari. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untuk memulai. 2 hari kemudian aku naik bas tua menuju kota besar, mendatangi sebuah LPK yang menyalurkan pekerja ke Australia. Wajahku penuh semangat saat menyerahkan uang pendaftaran. Meskipun itu berarti aku hampir tidak punya tabungan lagi, aku percaya ini adalah langkah awal untuk mengubah takdirku. Sejak hari itu hidupku berubah drastis. Setiap pagi aku mengikuti kursus bahasa Inggris dasar, belajar memperkenalkan diri, memahami instruksi kerja, dan berbicara tentang hal-hal sederhana. Siang hari aku pulang untuk membantu ibuku memasak atau mengurus adik-adikku. Lalu sore hingga malam aku belajar budaya Australia, etika kerja, bahkan cara menghadapi homesick. Tak jarang aku tertidur di atas buku-buku pelajaran tubuhku. Kelelahan mataku merah karena kurang tidur, tapi aku tidak pernah mengeluh. Setiap kali rasa lelah menyergap aku, ingat wajah ibuku, ingat senyum kecil adik-adikku saat menerima uang jajan sederhana dariku. Aku tahu aku tidak berjuang hanya untuk diriku sendiri, aku berjuang untuk mereka. Hari-hari penuh kerja keras itu perlahan membuahkan hasil. Aku mulai lancar berbicara dalam bahasa Inggris sederhana,
Aku tahu cara menggunakan alat pelindung diri di dapur, tahu cara bersikap sopan kepada atasan, tahu cara menggunakan transportasi umum yang rumit di negeri orang. 3 bulan penuh perjuangan akhirnya membawaku pada hari pengumuman aku lolos seleksi dan akan berangkat ke Australia sebagai pekerja restoran. Hari keberangkatan tiba, langit tampak mendung saat aku berpamitan di depan rumah kami. Ibuku memelukku erat, tubuhnya gemetar menahan tangis. Doakan Dedebo. Bisikku berusaha menahan air mata. Adik-adikku berlari mengejar bus yang membawaku ke bandara, melambaikan tangan kecil mereka. Sampai aku menghilang dari pandangan, di dalam bus aku menangis diam-diam, membiarkan air mata membasahi pipi tanpa suara. Di bandara aku berdiri terpaku di depan pesawat besar yang akan membawaku jauh dari rumah. Aku hanya membawa sebuah ransel kecil dan sepatu lusuh yang solnya sudah berlubang. Tapi hatiku penuh dengan harapan. Dalam diam aku berdoa, aku harus sukses, bukan buatku tapi buat mereka. Aku tak tahu apa yang menantiku di negeri orang. Aku hanya tahu bahwa aku telah memilih jalan ini dengan sepenuh hati, bahwa aku siap untuk menghadapi apapun. Karena aku percaya di balik setiap pengorbanan besar selalu ada hadiah yang Tuhan siapkan. Entah berupa rezeki pelajaran atau keajaiban yang tak terduga. Dan begitulah dengan satu langkah berat, namun penuh tekad, aku meninggalkan segalanya yang ku kenal, meninggalkan gorengan, meninggalkan suara pasar, meninggalkan aroma dapur kecil untuk mengejar sesuatu yang lebih besar. Sebuah kehidupan baru, sebuah harapan baru, dan mungkin sebuah takdir yang lebih indah daripada apapun yang pernah aku bayangkan. Langit Australia malam itu basah oleh hujan yang baru saja reda. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, membuat jaket tipisku tak mampu banyak melindungi. Aku baru saja selesai lembur di restoran tangan, terasa pegal, punggung nyeri, dan mata berat oleh rasa lelah yang menumpuk. Jalanan sudah mulai sepi, lampu-lampu jalan memantul di genangan air menciptakan bayangan panjang yang bergerak-gerak setiap kali aku mengayuh sepeda tuaku menuju kontrakan. Pikiranku hanya dipenuhi satu hal, ingin cepat sampai rumah, mandi air hangat seadanya, dan tidur sebentar sebelum pagi. Datang lagi membawa rutinitas berat, namun takdir kadang hadir dalam bentuk yang tak terduga. Di sebuah persimpangan kecil yang sunyi, aku mendengar suara berderit keras diikuti oleh benturan logam yang membuat jantungku berdegup kencang. Dalam remang-remang lampu, aku melihat sebuah mobil mewah melaju tak terkendali, lalu menabrak tiang listrik di pinggir jalan. Aku terpaku sejenak antara kaget dan takut. Tapi saat percikan api mulai muncul dari kap mesin naluriku mengambil alih, aku melempar sepedaku ke pinggir jalan dan berlari sekuat tenaga menuju mobil yang kini terbalik miring. Asap tebal dan bau bensin memenuhi udara menusuk hidung dan mataku. Aku berusaha membuka pintu, tapi terkunci. Tanpa pikir panjang, aku mengambil batu dari pinggir jalan dan memecahkan kaca samping, melindungi wajahku dari pecahan tajam dengan lengan baju. Dalam mobil yang berasap itu, aku melihat seorang wanita pingsan, darah mengalir dari pelipisnya. Dengan hati-hati namun tergesa, aku menarik tubuhnya keluar berusaha menghindari bagian mobil yang mulai terbakar. Nafasku terengah-engah, tangan dan wajahku tergores serpihan kaca, tapi aku tidak peduli. Yang kupikirkan hanyalah bagaimana membawa wanita ini keluar dari bahaya. Aku berhasil menyeretnya menjauh beberapa meter sebelum suara kecil. Ledakan terdengar dari mobil. Api kini benar-benar membesar menerangi malam dengan kilatan oranye yang menakutkan. Aku meletakkan wanita itu di trotoar, melepaskan jaket tipisku dan menutupinya, lalu dengan tangan gemetar, aku menghubungi nomor darurat. Bahasa Inggrisku terbata-bata penuh kepanikan. Help woman accident fire. Beberapa menit kemudian, suara siren ambulans dan pemadam kebakaran mengisi udara. Petugas medis segera mengambil alih, membaringkan wanita itu di atas tandu sambil memeriksa tanda-tanda vitalnya. Aku berdiri di kejauhan, tubuh menggigil, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena adrenalin yang perlahan surut. Polisi mendekat mencoba bertanya padaku, namun aku terlalu bingung untuk menjelaskan dengan jelas. Takut salah bicara, takut malah dianggap mencurigakan aku. Memilih mundur perlahan, mengambil sepedaku dan pergi dalam diam. Malam itu aku tidur tanpa makan malam. Tangan dan lututku perih, tapi rasa lega menyelimuti hatiku. Aku tidak tahu siapa wanita itu, aku hanya tahu malam ini aku telah melakukan sesuatu yang benar, dan bagi seorang dede yang sederhana itu sudah cukup. Keesokan paginya di restoran suasana terasa aneh. Biasanya dapur dipenuhi suara panci berdenting, teriakan order, dan canda tawa tipis di antara sesama pekerja. Tapi hari itu semua sunyi. Jack, manajer restoran, berkumpul bersama beberapa staf. Wajah mereka serius.
Guys, Madam Audrey mengalami kecelakaan semalam, kata Jack singkat. Dia koma, semua orang terdiam. Nama itu Audrey Mitchell langsung membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu siapa dia, pemilik restoran mewah tempat aku bekerja. Seorang wanita yang jarang muncul di dapur tapi terkenal dengan ketegasannya. Ia tinggal di sebuah villa megah di pinggiran kota. Aku bahkan belum pernah bertemu langsung dengannya, tapi mendengar kabar itu membuat hatiku mencelos. Apakah mungkin wanita yang kuselamatkan tadi malam adalah dia? Sepanjang hari pikiranku melayang-layang. Setiap kali memotong sayuran atau mencuci piring, bayangan tentang wajah pucat wanita itu muncul dalam benakku. Aku tidak tahan malam itu. Setelah semua pekerjaan selesai, aku memberanikan diri pergi ke rumah sakit yang disebutkan oleh Jack. Dengan hati-hati aku bertanya kepada bagian informasi. Dan benar saja nama pasien itu cocok. Audrey Mitchell, ruang perawatan VIP. Kakiku terasa berat saat melangkah ke kamar rawatannya. Aku berdiri di depan pintu ragu, namun sesuatu dalam hatiku mendorongku untuk masuk. Di dalam kamar berbau antiseptik itu, aku melihat tubuh seorang wanita terbaring lemah. Wajahnya pucat, beberapa perban menutupi luka di pelipis dan lengan. Aku duduk perlahan di kursi dekat tempat tidurnya, menggenggam tangan dinginnya dengan pelan. "Semoga kamu cepat sembuh," bisikku, suara nyaris tak terdengar. Malam-malam berikutnya aku datang kembali tanpa ada yang tahu. Aku hanya duduk membaca buku atau bercerita pelan tentang kehidupanku di kampung. Tentang ibu, tentang adik-adik, tentang pasar pagi yang riuh, tentang harapan kecil yang dulu terasa jauh. Aku tidak tahu apakah Audrey mendengar, tapi aku percaya di suatu tempat, dalam ketidaksadarannya, ia mungkin merasakan bahwa ada seseorang yang menunggunya. Hingga suatu malam saat aku seperti biasa membaca buku kecil di sampingnya, aku merasakan tangan Audrey bergerak. Matanya perlahan membuka, menatap kosong ke langit-langit, lalu perlahan beralih kepadaku. "Am I alive?" bisiknya suara serak. Aku hampir tak bisa percaya. Dengan mata berkaca-kaca, aku menjawab terbata-bata. "Yes, you're safe now." Audrey menatapku lama seolah berusaha mengingat sesuatu. You pulled me out, right?" tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Dalam tatapan lemah itu aku melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mungkin rasa syukur, mungkin ikatan aneh yang terbentuk di malam yang dingin itu. Dan aku tahu sejak malam itu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berlalu cepat setelah Audrey sadar dari koma, pemulihannya berjalan lambat, namun pasti setiap hari aku tetap datang membantu para perawat membacakan buku, atau hanya sekadar menemani di kursi samping ranjangnya. Aku tidak pernah meminta apapun. Aku hanya merasa tenang melihat wanita yang pernah kutarik keluar dari maut itu kini perlahan mendapatkan kembali senyumnya. Sampai pada suatu pagi yang cerah, Audrey dengan kursi rodanya memintaku duduk lebih dekat. Matanya menatapku penuh keyakinan, berbeda dari tatapan bingung yang dulu. "Dede," katanya lembut, "aku tidak ingin kembali ke rumah besar itu sendirian. Aku ingin kamu yang menemaniku selama masa pemulihan ini." Aku terdiam, antara terharu, bingung, dan takut. Aku hanyalah seorang pekerja restoran, apa pantas tinggal di villa mewah seorang majikan. Tapi tatapan Audrey tidak memintaku sebagai bawahan. Ia menatapku seperti seseorang yang memegang erat tali penyelamat hidupnya. Akhirnya aku mengangguk pelan. Tanpa banyak kata aku mengikuti Audrey pulang ke rumah besarnya, sebuah villa megah yang terasa kosong. Seolah sudah lama kehilangan makna kehangatan. Di sana tugasku bukan hanya membantu Audrey makan, berjalan, atau mengganti oli mobil-mobil mewahnya. Tugasku adalah menjadi teman, menjadi keluarga, menjadi suara lain di dalam rumah yang terlalu sepi. Hari-hari berjalan dalam keakraban yang tumbuh pelan tapi pasti. Kami menanam bunga bersama di taman, memasak makanan sederhana di dapur besar yang biasanya hanya dipakai acara formal, membaca buku, sambil berbagi cerita tentang kampung halamanku dan tentang dunia glamour yang selama ini menjerat Audrey dalam kesepian. Di sela-sela tawa dan obrolan ringan, ada sesuatu yang tumbuh tanpa kami sadari. Rasa nyaman, rasa saling membutuhkan. Namun di puncak semua kebahagiaan kecil itu, datanglah kabar yang menghantamku tanpa ampun. Suatu sore saat aku baru saja selesai menyiram bunga mawar yang Audrey tanam, ponselku berdering. Suara gemetar pamanku di ujung telepon memotong napasku. "Dede, ibumu sudah nggak ada, nak." Aku terjatuh terduduk di tanah air, mata langsung mengaburkan pandanganku. Dunia seolah berputar, udara terasa sesak dan jantungku berdegup tidak beraturan. Ibuku, alasanku berjuang, alasanku bermimpi kini telah tiada. Malam itu Audrey menemukanku menangis diam-diam di balkon.
Ia tidak banyak bertanya, ia hanya duduk di sampingku memegang tanganku erat. Kehangatan itu memberiku sedikit kekuatan untuk mengucapkan keputusan yang sangat berat. Aku harus pulang, adik-adikku butuh aku. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Audrey tidak menahan, tapi aku bisa melihat jelas di matanya ada kepedihan yang sulit disembunyikan. Ia hanya mengangguk menggenggam tanganku lebih erat, seolah tidak ingin melepasku, tapi lebih memilih menghormatiku. Hari keberangkatan itu datang lebih cepat dari yang kuperkirakan. Dengan koper kecil ransel lama dan baju seadanya, aku berdiri di depan villa mewah yang pernah menjadi rumah keduaku. Audrey berdiri di pintu mengenakan gaun sederhana dan shawl wool di lehernya. Wajahnya tegar tapi matanya basah. Aku nggak tahu kapan aku bisa kembali, kataku pelan menahan air mata. Kamu tidak perlu kembali sebagai pekerja, Dede jawab Audrey dengan suara bergetar. Kamu selalu punya tempat di hatiku. Aku tidak sanggup berkata apa-apa lagi, hanya sebuah pelukan panjang sunyi dan berat yang kami bagi, sebelum aku berbalik meninggalkannya, meninggalkan sebagian hatiku yang tak pernah kubayangkan, akan kutinggalkan di negeri asing ini. Pesawat membawaku pulang ke tanah air, aku kembali ke rumah kecil kami di desa. Tanpa ibu, tanpa siapapun yang bisa menyambutku dengan pelukan hangat, hanya adik-adik kecilku yang memelukku erat mencari sosok yang kini menjadi segalanya bagi mereka. Hari-hariku kembali dipenuhi dengan rutinitas sederhana. Aku membuka warung kecil di depan rumah menjual kebutuhan pokok untuk warga sekitar. Setiap pagi aku menyapu halaman mengantar adik-adik ke sekolah, lalu kembali berdiri di balik meja kayu. Sederhana menunggu pelanggan, tapi di balik semua itu ada kerinduan yang sulit dijelaskan. Setiap malam, aku masih sering memandangi langit gelap dan mengingat Audrey, suaranya, tawanya, senyumnya saat mengaduk teh herbal di sore hari. Kami tetap berhubungan lewat pesan singkat. Kadang hanya ucapan selamat tidur, kadang foto masakan sederhana yang kubuat untuk adik-adikku. Aku pikir inilah akhir dari kisah kami. Dua dunia yang pernah bertemu secara ajaib, kini harus kembali ke jalurnya masing-masing. Namun ternyata cinta sejati selalu menemukan jalannya. Beberapa bulan setelah aku kembali di suatu sore yang terik, ketika aku sedang mengatur barang dagangan sebuah mobil besar, berhenti di depan rumahku. Warga desa mulai berkerumun penasaran melihat mobil asing itu. Aku berdiri terpaku, tubuhku membeku. Dari dalam mobil, Audrey turun perlahan mengenakan gamis panjang sederhana dan kerudung tipis di kepalanya. Langkahnya mantap meski wajahnya basah oleh keringat dan debu jalanan. Matanya mencari-cari, lalu menemukan sosokku. Dengan suara bergetar, ia berkata dalam bahasa Indonesia yang masih kaku, "Saya datang untuk hidup bersama kamu selamanya." Seketika itu semua dunia di sekelilingku lenyap, yang tersisa hanyalah aku dan dia. Audrey, wanita yang dulu kuselamatkan yang kini memilih menyelamatkanku dari kesepian dan keputusasaan. Aku melangkah mendekat menahan air mata yang sudah tak terbendung lagi. "Kenapa sejauh ini, Audrey?" tanyaku pelan. Dia tersenyum menggenggam tanganku erat. "Karena kamu tidak pernah jauh dari hati saya." Dan saat itu di bawah langit desa sederhana yang menjadi saksi bisu perjuangan hidupku. Aku tahu kisah kami belum berakhir. Kisah kami baru saja dimulai. Warga desa menyaksikan kami dalam diam, beberapa dari mereka bahkan menyeka air mata haru. Di tempat sederhana ini, tanpa gemerlap kota, tanpa sorotan kamera, sebuah pertemuan kembali yang dipenuhi cinta, terjadi begitu tulus dan apa adanya. Aku mempersilakan Audrey, atau kini lebih akrab kupanggil Audrey, masuk ke rumah kayu kecil kami. Di dalam rumah yang hanya terdiri dari 2 kamar sempit dan 1 ruang tamu yang juga berfungsi sebagai dapur, Audrey duduk di atas tikar pandan yang mulai usang. Tidak ada perabotan mewah, tidak ada sofa empuk, hanya ada sambutan hangat dari adik-adikku yang berkerumun malu-malu di sudut ruangan. Audrey tersenyum lembut tanpa rasa canggung sedikit pun. Ia mengusap kepala adik-adikku satu persatu, lalu menatapku dengan tatapan yang membuat dadaku sesak karena bahagia. "Aku tidak butuh istana," katanya perlahan. "Aku hanya butuh tempat di mana aku bisa merasa dicintai." Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kebahagiaan kecil yang sulit kulukiskan. Dengan kata-kata, Audrey mulai belajar membaur dengan kehidupan desa. Ia ikut memasak nasi liwet di dapur kayu, membantu menyapu halaman, bahkan belajar menimba air dari sumur tua di belakang rumah. Wajahnya penuh debu dan keringat, tapi senyumnya tak pernah pudar. Setiap malam setelah semua pekerjaan rumah selesai, kami duduk di teras memandangi bintang-bintang Audrey, mendengarkan kisah-kisahku tentang masa kecil, tentang pasar pagi, tentang impian kecil yang dulu terasa mustahil.
Kadang-kadang aku memainkan gitar tua menyanyikan lagu-lagu sederhana yang membuat Audrey tertawa, geli karena liriknya yang polos. Tak lama setelah kedatangannya, Audrey mengambil keputusan besar. Ia meminta belajar agama Islam secara perlahan. Ia ingin memahami dunia baruku berbagi nilai-nilai yang membentuk hidupku. Setiap sore, ia mengikuti pelajaran mengaji dari Bu Ustazah di surau kecil. Desa berjuang membaca huruf-huruf Arab dengan aksen aneh namun penuh semangat. Dan akhirnya pada suatu pagi yang penuh cahaya di hadapan beberapa saksi sederhana para tetangga, adik-adikku dan Bu Ustazah Audrey mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada pesta besar, tidak ada gaun mewah, hanya air mata yang mengalir deras di pipi semua yang hadir. Beberapa hari kemudian pernikahan kami digelar di halaman rumah kecil kami, hanya beralaskan tikar pandan dihiasi rangkaian bunga Kamboja dan melati yang dipetik dari kebun tetangga. Aku mengenakan baju koko putih sederhana dan sarung polos sementara. Audrey memakai kebaya putih sederhana dan kerudung tipis. Saat tangan kami disatukan oleh penghulu, aku memandang matanya yang berkaca-kaca. Tidak ada janji-janji bombastis, tidak ada cincin berlian, tidak ada musik romantis. Yang ada hanya satu janji dalam hati untuk saling menjaga, mencintai, dan melangkah bersama apapun yang terjadi. Setelah pernikahan hidup kami berubah pelan, namun pasti. Audrey mengurus semua dokumen yang diperlukan dan akhirnya aku bersama adik-adikku berangkat ke Australia. Bukan lagi sebagai pekerja kasar, melainkan sebagai keluarga. Kami tinggal di rumah sederhana di pinggiran Melbourne, penuh dengan suara tawa anak-anak dan aroma masakan Indonesia. Dengan dukungan Audrey, aku melanjutkan kuliah yang dulu sempat kutunda. Aku mengambil jurusan manajemen bisnis kecil sambil bekerja paruh waktu. Di sela-sela kuliah, aku dan Audrey membuka sebuah restoran kecil bertema Indonesia, Warung Rasa Ibu. Sebagai penghormatan untuk ibuku tercinta yang telah mengajarkanku arti perjuangan dan cinta tanpa syarat. Restoran kecil itu perlahan menjadi terkenal bukan hanya karena cita rasa makanannya, tapi juga karena kisah kami yang menyentuh hati banyak orang. Pelanggan datang tidak hanya untuk makan, tapi juga untuk mendengar cerita tentang seorang pemuda desa yang menyelamatkan seorang wanita asing, dan tentang bagaimana cinta menghapus semua batasan usia, status, dan budaya. Setiap malam setelah restoran tutup, aku dan Audrey duduk di balkon rumah kami. Anak-anak adik-adikku sudah tidur lelap di kamar masing-masing, bermimpi tentang masa depan yang cerah. Kami memandang bintang-bintang yang kini terasa jauh lebih dekat. Kalau dulu aku tidak nekat nolong kamu, Dutch, kataku sambil tersenyum, mungkin hidupku akan tetap di sudut pasar kecil itu. Audrey menggenggam tanganku membalas senyumku dengan mata yang penuh cinta. Kalau dulu kamu tidak menolongku, bisiknya, mungkin aku tak pernah tahu apa arti sebenarnya dari dicintai tanpa syarat. Dan di bawah langit malam yang sunyi itu aku tahu kisah kami bukan lagi sekadar tentang takdir. Ini adalah tentang pilihan, tentang keberanian mencintai, tentang membangun rumah bukan dari bata dan semen, tetapi dari kepercayaan, pengorbanan, dan hati yang tulus. Musim berganti di Melbourne, daun-daun maple yang dulu berwarna merah jingga, kini menghijau segar melambangkan awal baru yang juga tumbuh dalam kehidupan kami. Restoran kecil kami, Warung Rasa Ibu, perlahan menjadi tempat favorit bagi banyak warga lokal dan diaspora Asia. Setiap hari suara tawa, aroma nasi goreng, sate ayam, dan rendang memenuhi ruangan sederhana itu, membawa aroma rumah bagi siapapun yang merindukan rasa kehangatan keluarga. Aku dan Audrey bekerja bahu-membahu tanpa pernah membedakan siapa melakukan apa. Kadang aku di dapur menggoreng, kadang Audrey melayani tamu dengan senyum ramahnya yang hangat. Adik-adikku yang kini sudah menjadi bagian resmi dari komunitas Australia membantu di waktu senggang mereka. Entah mengantarkan pesanan, membersihkan meja, atau sekadar menyambut tamu dengan bahasa Inggris yang semakin lancar. Setiap malam setelah restoran tutup, kami membersihkan semuanya bersama-sama. Ada rasa lelah tentu saja, tapi lelah yang membahagiakan lezatnya. Keberhasilan kecil itu terasa jauh lebih manis karena kami meraihnya dengan keringat cinta dan ketulusan. Tak lama kemudian aku berhasil menyelesaikan kuliahku. Di hari wisuda sederhana itu, aku mengenakan jubah hitam dan topi persegi, berdiri di antara lautan wajah-wajah bahagia. Dari kejauhan aku melihat Audrey melambai-lambaikan tangan, wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan. Aku tersenyum menahan air mata haru. Semua perjuangan, semua air mata, semua ketakutan yang dulu pernah membelenggu kini berubah menjadi tonggak kemenangan kecil dalam hidupku. Beberapa bulan kemudian kami membuka cabang kedua dari Warung Rasa Ibu di daerah lain di Melbourne. Bisnis berkembang pesat.
Tapi lebih dari itu, kehidupan keluarga kecil kami tumbuh dengan damai dan penuh cinta Audrey. Yang dulu datang dari dunia yang begitu berbeda, kini sudah menyatu sempurna dengan kehidupan kami. Ia tidak lagi canggung berbicara bahasa Sunda sederhana dengan tetangga Indonesia di sekitar kami. Ia rajin ikut dalam kegiatan komunitas masjid setempat, bahkan mulai mengajarkan kelas memasak kecil-kecilan untuk warga lokal yang ingin belajar membuat masakan tradisional Indonesia. Suatu malam saat aku dan Audrey duduk di taman kecil belakang rumah di bawah kerlip lampu-lampu kecil yang bergantung di atas pohon, ia memandangku dengan tatapan yang sangat dalam. "Dede," katanya pelan, suaranya hampir berbisik. "Aku tidak pernah menyangka bahwa kecelakaan itu akan membawaku ke hidup seperti ini." Aku meraih tangannya, menggenggamnya erat. Kadang Tuhan menulis takdir dengan cara yang tak bisa kita pahami, tapi aku bersyukur karena jalanku bertemu denganmu. Kami terdiam sejenak, membiarkan keheningan malam berbicara untuk kami. Dari kejauhan terdengar suara adik-adikku yang tertawa kecil di dalam rumah. Suara yang dulu hanya bisa kudambakan dari jauh kini menjadi bagian sehari-hari dari kehidupanku. Aku tahu cinta kami bukanlah cinta dongeng penuh gemerlap. Tidak ada istana emas, tidak ada mobil mewah, tidak ada pesta-pesta besar. Yang kami punya adalah kehidupan sederhana yang dibangun dengan saling percaya, saling menguatkan, dan saling mengisi. Setiap hari aku belajar sesuatu dari Audrey tentang ketulusan, tentang keberanian memilih cinta. Meski dunia berkata lain tentang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal paling kecil. Seperti secangkir teh hangat di sore hari pelukan, tiba-tiba di tengah dapur yang berantakan, atau sekadar senyuman di meja makan sederhana. Dan setiap hari aku berjanji dalam hati untuk selalu menjaga cinta ini, untuk menghormati perjalanan panjang yang telah kami tempuh bersama, untuk membalas semua kebaikan dengan cinta yang tidak pernah berkurang, walau seiring berlalunya waktu, tahun-tahun berlalu. Adik-adikku tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang percaya diri mengejar mimpi mereka masing-masing. Warung kami berkembang menjadi komunitas kecil yang hangat, tempat di mana siapapun yang datang akan merasa diterima seperti keluarga. Kadang-kadang saat kami duduk bersama di restoran setelah jam kerja menikmati nasi goreng sederhana dan teh manis hangat, aku memandang sekeliling dan merasa hatiku penuh sesak oleh rasa syukur. Aku mengenang masa-masa sulit dulu saat aku menjual gorengan di pasar kecil, saat aku menggigil di jalanan kota asing dengan sepeda tua, saat aku menangis sendirian di sudut dapur kontrakan. Semua rasa sakit itu kini berubah menjadi kekuatan, menjadi pondasi bagi kehidupan baru yang lebih indah dari yang pernah berani aku impikan. Dan di tengah semua itu ada Audrey, wanita yang dulu terselamatkan di malam dingin yang penuh asap dan ketakutan, wanita yang kini menjadi rumah bagi hatiku, tempat di mana aku selalu ingin kembali berapapun jauhnya aku pergi. Malam itu di bawah bintang-bintang yang berkelip cerah di langit. Melbourne, aku memeluk Audrey erat. "Terima kasih, Frabisiku, karena telah memilih tinggal dan tetap tinggal." Audrey tersenyum membelai rambutku perlahan. "Aku yang berterima kasih, Dede. Karena bersamamu aku tahu rumah bukanlah tentang tempat, rumah adalah tentang hati." Dan di sanalah kami, dua jiwa yang bertemu di tengah luka, dan keajaiban akhirnya menemukan tempat pulang sejati dalam pelukan satu sama lain di dunia. Yang kini tak lagi terasa asing dan dalam cinta yang tak lekang oleh waktu. Tahun-tahun berlalu membawa perubahan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Warung kecil kami yang dulunya hanya berupa satu ruang makan sederhana, kini telah berkembang menjadi 2 cabang, bahkan sedang direncanakan untuk membuka gerai ketiga di pusat kota. Bukan hanya karena masakan kami yang mengundang rindu, tapi juga karena cerita di balik setiap hidangan yang kami sajikan, kisah tentang harapan, perjuangan, dan cinta yang lahir dari tempat paling sederhana. Aku dan Audrey tak pernah melupakan akar kami. Setiap langkah yang kami tempuh selalu kami ingatkan diri bahwa segala yang kami miliki hari ini adalah hasil dari keberanian, mengambil risiko, dari keberanian mencintai meski dunia meragukan, dan dari tekad untuk tetap bersyukur sekecil apapun. Keberkahan itu adik-adikku kini beranjak dewasa. Mereka tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang membanggakan. Adikku yang perempuan bermimpi menjadi guru, sementara adik bungsuku bercita-cita menjadi insinyur. Melihat mereka memakai seragam sekolah di Australia, berbicara 2 bahasa dengan lancar, menulis mimpi-mimpi mereka dalam buku catatan kecil, hatiku selalu bergetar. Semua pengorbanan yang dulu terasa berat kini terbayar lebih dari cukup. Sementara itu kehidupan rumah tanggaku dengan Audrey berjalan penuh warna. Kami tidak hanya berbagi meja makan dan tempat tidur, tapi juga berbagi mimpi, tawa air mata, dan rencana-rencana sederhana untuk masa depan.
Kadangkala setelah seharian sibuk dengan restoran, kami berdua duduk di ruang keluarga kecil menonton acara televisi lokal tertawa. Karena lelucon yang kadang sulit kami pahami sepenuhnya, tidak ada kemewahan berlebihan tapi ada kebahagiaan yang nyata. Kebahagiaan yang tumbuh dari rasa saling memiliki dan saling menghargai. Aku ingat satu malam saat kami duduk berdua di balkon di tengah udara musim semi yang hangat. Audrey menatap langit penuh bintang dan bertanya dengan suara pelan, "Kalau dulu kamu tidak menyelamatkanku, Dede, kamu pikir hidupmu akan seperti apa sekarang?" Aku tertawa kecil mengusap tangannya yang lembut. Mungkin aku masih jualan gorengan di pasar, atau mungkin aku masih mengejar mimpi yang terasa jauh sekali. Audrey tersenyum lalu membalas, dan mungkin aku masih duduk di villa besar itu dikelilingi kemewahan, tapi tetap merasa kesepian. Kami saling berpandangan, dan dalam tatapan itu aku tahu bahwa semua luka, semua kehilangan, semua air mata yang pernah kami alami bukanlah tanpa alasan. Semua itu menuntun kami ke tempat di mana kami akhirnya menemukan rumah. Bukan dalam bentuk bangunan mewah, tetapi dalam pelukan satu sama lain. Suatu hari kami memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Bukan untuk tinggal, tapi untuk menunjukkan pada adik-adikku akar mereka. Kami mengunjungi desa kecil tempat aku dulu dibesarkan, berjalan di pasar. Tempat aku dulu menjajakan gorengan, mengunjungi makam ibu yang kini beristirahat dalam damai. Di sana berdiri di atas tanah berdebu di bawah langit tropis yang panas, aku memperkenalkan Audrey kepada semua orang sebagai istriku, sebagai bagian dari keluargaku. Warga desa menyambutnya dengan penuh hangat. Mereka terkesima melihat seorang wanita bule berpakaian sederhana berbicara dengan logat Sunda patah-patah, tertawa lepas bersama mereka tanpa sedikit pun rasa canggung. Saat itu aku sadar bahwa cinta kami tidak hanya menghubungkan dua individu. Cinta kami menghubungkan dua dunia, dua budaya, dua jiwa yang dulunya begitu jauh, kini menyatu dalam irama kehidupan yang sama. Dalam perjalanan pulang ke Australia, Audrey menggenggam tanganku di dalam pesawat dan berkata dengan suara yang hanya cukup untuk ku dengar, "Kamu bukan hanya menyelamatkan hidupku, Dede, kamu menyelamatkan jiwaku." Aku menatapnya merasakan air mata menggenang di pelupuk mata. "Dan kamu mengajariku apa itu cinta sejati?" jawabku pelan. Kini setiap pagi saat aku membuka mata dan melihat Audrey tidur di sampingku, setiap kali aku mendengar tawa adik-adikku yang kini sudah seperti anak-anakku sendiri, setiap kali aku mencium aroma masakan Indonesia memenuhi restoran kecil kami, aku tahu aku telah menemukan apa yang kucari, bukan kekayaan, bukan ketenaran, tetapi cinta rumah dan keluarga. Di malam-malam sepi saat kota sudah tertidur dan bintang-bintang bertaburan di langit, aku sering duduk di balkon kecil rumah kami mengingat kembali semua yang telah terjadi. Perjalanan panjang dari pasar kecil Jawa Barat ke restoran kecil di Melbourne ini bukanlah kebetulan. Ini adalah takdir yang Tuhan tuliskan dengan tinta cinta dan keberanian. Aku menutup mata, menarik napas panjang, dan membiarkan rasa syukur memenuhi dadaku. Aku tahu apapun yang terjadi ke depan selama aku bersama mereka. Bersama keluarga kecil yang kami bangun dari serpihan mimpi dan serpihan keberanian, aku akan selalu berada di tempat yang seharusnya. Karena rumah sejati bukan soal dinding megah atau furnitur mahal. Rumah sejati adalah tempat di mana hatimu merasa damai, diterima, dicintai, dan dihargai tanpa syarat apapun. Dan disinilah aku bersama Audrey, bersama keluargaku, di rumah yang kami bangun dengan cinta.